Jadi di kamar hotelnya itu, kamarnya dia tuh sebelahnya adalah kamar salah satu orang dari PH kita, MD. Tapi orangnya tuh udah pulang. Hari itu pulang. Nah tiba-tiba Mas Kimo itu dengar ada suara ketukan. Pak Kim itu melihat dari lubang itu, lubang pintu. Terus dia lihat di depan pintunya dia memang tidak ada siapa-siapa. Jadi ternyata yang diketok adalah kamar sebelah. Ya, kamar sebelah. Nah, pas dia lihat, ternyata dia ngelihat ada sesosok nenek-nenek lagi ngetok pintu, berkebaya dan berjarik, berkain, dan tidak beralas kaki. Halo pasukan Lentera Malam, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan gue mau tanya nih, kabar kalian puasa hari ini gimana nih? Jebol atau enggak? Komen di kolom komentar sekarang juga. Dan sambil kalian komen, langsung aja kita masuk ke Saksi Misteri. Malam ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu adalah para pemeran dari film Badarawi. Dan udah ada 2 orang pemeran dari film tersebut yang udah hadir di studio Lentera Malam. Kita sapa dulu aja, ada Mbak Dinda dan juga Mbak Maudi. Halo, apa kabar? Mas Adit, iya baik banget. Baik ya. Iya. Gimana nih, gue mau nanya perasaan kalian setelah syuting Badarawi kemarin? Perasaannya ini syuting yang menyenangkan sekali ya, maksudnya terus banyak pengalaman baru dan seru juga karena mungkin dari pemilihan setnya dan juga kita membawakan cerita yang sudah lumayan dikenal banyak orang juga gitu. Dan ini lembaran baru dari KKN ya, Desa betul. Penari. Mungkin kalau mau di apa? Selesainya tuh lega ya, karena ini tuh lumayan, mungkin bisa dibilang salah satu project tercapek. Karena memang teknisnya tuh banyak banget, susah juga, terus banyak teknisnya lah. Terus juga menyenangkan, tapi memang untuk karakter aku di situ banyak banget adegan-adegan tuh yang lumayan sulit dari segi setnya, segi shotnya, teknisnya lah itu susah. Jadi apa ya, lega dan seneng sih. Kayak akhirnya ini semua bisa dijalanin apa ya, dengan baik lah, semua terselesaikan. Oke, tapi jadi beban juga nggak sih? Karena kan kita tahu nih, KKN Desa Penari itu kan adalah salah satu film yang box office, bahkan bisa dibilang salah satu film horor yang penontonnya paling banyak di Indonesia. Beban nggak sih buat kalian? Jujur beban sih. Iya. Tapi kan bebannya bagus kan, karena pengen pasti film yang terbaru ini lebih baik daripada KKN yang sebelumnya kan. Iya, dan pasti kan para pecinta KKN cukup menantikan juga kan. Iya, kan betul. Banyak pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab di KKN pertama, nanti akan bisa terjelaskan dari film Badarawi di Desa Penari gitu. Oke. Dan mungkin gak usah lama-lama aja kali ya, kita langsung masuk ke intinya aja kali ya. Kan kita tahu sendiri nih kalau film Badarawi ini kan film horor, dan orang-orang mayoritas udah pada tahu lah kalau film KKN Desa Penari itu horor banget. Nah, gue selalu curiga nih, pemain-pemeran atau pemain-pemainnya atau kru-kru yang ada di proses film tersebut pada ngalamin hal-hal mistis nggak sih ketika syuting gitu? Mungkin dari Mbak Dina atau Mbak Maudi, siapa yang mau cerita duluan, pas lagi syuting itu ngalamin horor apa waktu itu? Oke, jadi gini, kalau kita syuting yang Badarawi di Desa Penari ini, kebetulan ada beberapa tempat-tempat yang memang cukup disakralkan gitu. Jadi zone-nya gitu di ya, sana. kita sebutnya red zone. Jadi sebelum kita masuk, biasanya kita sudah di brief dulu untuk paling enggak mengikuti peraturan yang di lokasi tersebut. Dan biasanya memang sudah ada
orang-orang setempat yang ngejagain lah ibaratnya, yang ngejagain kita di sana. Jadi begitulah kira-kira ini gambarannya ya. Nah, kalau buat aku sendiri apa yang aku rasain selama di sana, ketika syuting sama Aulia Sarah yang berperan sebagai Badara Wuhi, itu ketika dia sudah menggunakan baju full dan udah on set dan on karakter, entah kenapa itu aku selalu merinding kalau lihat dia. Aku nggak ngerti kenapa. Itu selalu merinding. Jadi benar-benar kalau ngeliatin Aul itu perasaan takut tuh besar banget. Kalau dia sudah berkostum seperti Badara Wuhi. Ya mungkin kita nggak ngerti ya, percaya nggak percaya atau gimana. Mungkin ada energi lain yang terpancar dari itu semua gitu. Dan bahkan aku pernah ada satu shot ngeliatin, dan kita kan emang harus merasakan takut ke Badara Wuhi ya. Takutnya tuh sampai aku nangis karena saking takutnya ngelihat Aul, karena aku kayak nggak ngelihat Aul yang seperti biasanya. Iya, ini aja merinding lihat. Iya, gitu. Maksudnya bener-bener kayak ngelihat sosok lain aja gitu yang memang betul-betul mengerikan tapi powerful tapi juga sakral gitu. Berarti mungkin poinnya, mungkin teman-teman yang ikut syuting saat itu ngerasain mungkin Badara Wuhi yang sesungguhnya hadir di lokasi tersebut. Karena kalau aku boleh nambahin, pada saat ada adegan yang si Kak Aul itu menari dan ketemu sama karakter aku dan dia berbicara, ada satu momen dia cerita sama aku, setelah itu kayak dia merasa ini bukan gue nih gitu. Dia merasa kayak apa yang gerakan yang dia lakuin tuh udah bukan sesuatu yang dia lakukan, udah bukan acting gitu, kayak tiba-tiba kayak ya udah dia jadi orang lain gitu. Pas udah cut dia baru kayak tadi tuh kayak bukan gue gitu. Dia ceritanya sih pada saat itu, terus dia bilang tadi aku pas take nggak tahu kenapa kok aku merasa kayak ini gerak sendiri aja gitu, kayak bukan yang gerak sendiri dia nggak sadar ya, tapi dia sadar, tapi dia tahu ini bukan gue nih kayak gitu. Ada satu momen itu pada saat kita lokasinya tuh di Pendopo. Pendopo itu tempat yang kita dipakai syuting juga di KKN pertama. Oke, berarti poinnya memang seperti Badara Wuhi yang sesungguhnya tuh hadir di lokasi syuting. Ketika Mbak Aulia itu memerankan sepertinya ya itu. Makanya yang mungkin bukan cuman aku doang yang ngerasain, karena Modi pun pasti merasakan semburan energi yang lumayan besar juga ketika kita harus satu frame dan berhadapan sama Badara Wuhi. Dan mungkin itu yang akan nanti dirasakan sama penonton sih di Badara Wuhi di Desa Penari ini, karena memang sebesar itu gitu, sepowerful itu energinya dari Badara Wuhi sih gitu. Ini lebih karena di cerita ini kan sekarang lebih fokus ke beliau gitu. Gitu. Ya, jadi itu kalau itu sih cerita yang aku rasain ketika di set. Tapi memang mungkin kita bisa ceritain juga yang ceritanya Mas Kimo ya. Oke, gimana tuh ceritanya? Jadi director kita Mas Kimo Stambul. Nah, dia yang mengalami pengalaman ini sebenarnya. Jadi pulang syuting ya kalau nggak salah ya. Pulang syuting besoknya lagi break deh kalau nggak salah. Jadi di kamar hotelnya itu, kamarnya dia tuh sebelahnya adalah kamar salah satu orang dari PH kita, MD. Tapi orangnya tuh udah pulang. Hari itu pulang. Nah, tiba-tiba Mas Kimo itu dengar ada suara ketukan. Dari kamar sebelah? Iya, dia ngedengar suara ketukan gitu, kayak ada yang ngetok gitu kan. Nah, dia karena ngedengar, dia berpikir bahwa itu yang diketok adalah kamarnya. Dia menuju ke pintu. Terus kan kalau di kamar hotel itu ada lubang buat ngelihat itu kan. Pak Kim itu melihat dari lubang itu di bawah pintu. Terus dia lihat di depan pintunya dia memang tidak ada siapa-siapa. Jadi ternyata yang diketok adalah kamar sebelah. Ya, kamar sebelah. Nah, pas dia lihat, ternyata dia ngelihat ada sesosok nenek-nenek lagi ngetok pintu, berkebaya dan berjarik, berkain. Dan tidak beralas kaki, nyeker jadi. Dia ngetok kamar sebelah? Iya.
Terus dia baru tersadar waktu itu pas dia lihat jam ya, ternyata sekitar jam 2 pagi. Gitu. Karena hotel kita tuh lumayan jauh dari apa ya namanya, dari bukan di kotanya kan kita. Jadi kalau misalkan ada tadi yang mikir, kalau pas diceritain tuh ada mikir mungkin habis kondangan kali atau apa. Kebetulan hotel kita nih juga jauh dari mana-mana gitu. Jadi kalau untuk acara-acara mungkin memang ada acara, tapi untuk posisi jam 2 pagi nenek-nenek gitu dan tidak pakai sepatu tuh kayak agak aneh sih, janggal aja gitu. Pasti sih di kepala kita langsung muncul seperti itu setan. Iya, manusia bukan ya? Pasti kan nanyanya gitu ya. Dan apa yang dilakukan sama Mas Kimo setelah ngelihat sosok tersebut gitu? Kebetulan Mas Kimo udah apa ya? Dia pun sendiri cerita kayak gue udah nggak ada takutnya lagi. Jadi pada saat itu dia cuma tidur kayak oh ya udah gitu, dia nggak terlalu dipikirin gimana. Cuman ya dia berasa memang aneh banget nih gitu. Karena pun kalau ada orang yang mau nyari dia atau gimana pasti ngebel, bukan ngetok awalnya. Makanya kenapa di ini kok ada bunyi ketukan gitu. Siapa? Dia mikir ya kalau orang mau apalagi ngetok kamar dia pasti ngebel gitu. Iya, ada bel ya sebenarnya ya. Kenapa diketok ya? Diketok gitu, makanya dia langsung keluar ngelihat sebelahnya gitu. Gitu. Dan ini kan berarti tadi kan sempat bilang kalau ini adalah setelah syuting mau break. Itu pas lagi pertengahan bulan lagi syuting atau udah mau selesai syutingnya? Masih pertengahan. Masih pertengahan. Masih pertengahan. Dan kebetulan kita juga di momen itu memang setnya tuh ada di beberapa rumah tapi di tengah hutan. Oke. Tadi berarti ada cerita dari Mbak Dinda, perasaannya selama syuting, dari Mas Kimo. Nah, dari Mbak Maudy nih, apa nih ceritanya? Kalau aku tuh justru nggak ada cerita di setnya. Justru pada saat balik ke hotel. Sebelumnya memang salah satu teman kita juga, Claresta, salah satu cast di Badarauhi di Desa Penari, dia mengalami hal yang sama kayak apa yang aku alami. Jadi dia mengalaminya duluan. Tapi aku tuh mikirnya kayak enggak kali kecapean aja. Masih positif waktu itu. Jadi dia tuh lagi tidur, ketindihan awalnya. Dia ketindihan terus dia merasa ada yang apa sih ini namanya? Kayak nyentuh tangannya. Iya, gitu sampai ke kuping terus dihirup. Yang kayak gitu. Dia cerita, aku masih kayak gak capek aja gitu karena nggak mau bikin takut atau apa kan. Nah kebetulan pada saat dia cerita, Mas Kimo dengar, makanya Mas Kimo pun cerita kejadian dia karena itu mereka tuh di lantai yang sama kan, kamarnya mereka. Kamar kita kan mencar-mencar. Nah kamar Mas Kimo sama Claresta tuh di lantai yang sama, makanya pas Mas Kimo denger gitu, lo di lantai berapa? Di lantai ini katanya. Oh gue juga kemarin abis kena ada gangguan lah gitu. Tapi ya udah setelah itu aku ngerasanya kayak mungkin capek aja kali, Clar udah jangan terlalu dipikirin biar nggak takut di hotel. Nah kejadian di aku tuh, kalau itu kejadian yang di tengah-tengah bulan persyutingan lah. Aku tuh di hari terakhir di Jogja. Jadi pada saat sebelum kita pindah ke Jakarta. Ada satu hari itu yang memang aku bangun pagi baik-baik aja, nggak sakit nggak apa. Terus tiba-tiba pas lagi make up, pas lagi mau pakai kembennya gitu, aku nggak bisa berdiri lama. Kayak pusing banget rasanya, kayak kurang darah banget gitu. Jadi harus duduk. Sedangkan kan kalau dipakein jari kan harus berdiri lama gitu, sekitar 20-30 menit kan, lumayan susah dipakainya. Terus kebetulan kita ada Bu Eli ya. Bu Eli tuh yang ngajarin kita nari juga. Bu Eli cuman gini-gini ke aku, ngelus-ngelus megang-megang tangan aku gitu. Terus kayak, lihat ibu, dia bilang, lihat ibu. Terus nggak tahu kenapa aku pengen nangis pada saat itu. Terus Bu Eli kayak, keluarin, udah tangisin, keluarin, udah lihat ibu, lihat mata ibu. Itu aku nangis banget. Terus tiba-tiba kayak selesai itu, aku udah enakan lagi. Sampai Mas Kimo tuh nanya, oh yakin bisa syuting? Bisa Mas, aku bilang. Udah kok, udah nggak apa-apa, udah enakan banget gitu. Oke, kita take, kita syuting. Sampai jam 4 sorean, tiba-tiba aku demam lagi. Aku demam, udah mulai nggak kuat. Akhirnya aku dibawa ke rumah sakit pada saat itu.
Dibawa ke rumah sakit, demamnya tuh lumayan tinggi, 39,8 apa kalau nggak salah. Dan itu di rumah sakit pun aku sejam di infus, hampir sejam di infus, nggak turun-turun panasnya. Sampai akhirnya kita ganti infusan, sampai malam lah, itu sekitar 4-5 jam di rumah sakit. Abis itu udah enakan, panasnya udah turun, kita balik ke hotel. Di hotel, aku udah bersih-bersih segala macam, langsung tidur. Besok pagi ditanya bisa syuting atau enggak, karena besoknya itu kita syutingnya dibalik. Jadi syutingnya mulainya malam ke pagi, karena kita butuh memang scene malam kan pada saat itu. Ditanya kamu kuat nggak? Kuat kok, bangun pagi tuh udah seger, udah kayak bukan orang sakit yang kayak bener-bener nggak kenapa-napa gitu. Jadi pas malamnya bisa syuting, bisa. Memang mungkin kalau ada adegan lari apa lumayan pusing, tapi overall aman gitu. Pulangnya kita selesaikan jam 7 pagi. Jam 7 pagi baru sampai hotel. Aku tidur. Sekitar jam 12 siang aku ngalamin hal yang sama persis sama apa yang Claresta alamin. Dan memang di malam itu ada satu adegan yang memang Badara Wuhi tuh melakukan hal yang sama persis. Jadi dia iniin tangan aku ke samping, terus dia menghirup kuping yang benar-benar kayak menghirup gitu. Nah pas tidur, aku pertama ketindihan. Tapi aku mikir, kan kalau kita ketindihan kita sadar ya, kita tahu, aduh gue nggak bisa gerak nih. Tapi aku mikir, gue kecapean aja kali, karena memang capek banget kan. Terus aku berusaha untuk tidur lagi, terus tiba-tiba setengah badan tuh merinding juga, karena kayak disentuh sebelah kiri, karena aku tidur tuh posisinya di pojok kiri gitu. Jadi aku tidur begini, jadi tuh tangan ini berasa banget. Berasa ada yang sambil jalan gitu loh, kayak giniin aku. Terus ke sini, terus kayak ngehirup kuping sebelah kiri aku, dan itu merinding setengah badan. Nah hirup gitu, terus aku kayak merinding tapi nggak bisa gerak kan, kita nggak bisa gerak, dan aku tuh memang lumayan nggak penakut ya sebenarnya. Jadi pada saat itu karena aku udah capek banget, kayak aku udah terserah deh, lo mau kayak gimana terserah, gue capek banget gitu. Terus udah, tapi abis merinding itu nggak lama hilang. Aku bangun sekitar jam 1-an. Aku langsung nelfon kakakku, kok kayak kemarin gue ngalamin kayak gini nih. Terus aku cerita ke Claresta malah kayak, kan gue bilang juga apa gitu. Gue juga ngalamin, karena aku awalnya kan yang galau kecapean gitu. Cuman yang bikin aku lebih takut lagi karena sama persis sama apa yang dilakukan Badara Wuhi di scene itu. Yang itu nggak ada janjian, nggak ada apa segala macam. Memang pada saat Kak Aul melakukan itu juga, itu memang diri dia yang kayak refleks aja gitu untuk melakukan adegan itu, nggak ada di skrip juga. Jadi kayak memang dia melakukan itu, di skripnya paling cuman membisikkan sesuatu, tapi tidak detail-detailnya tuh tidak ada gitu. Dan yang bikin aku takut ya persis banget sama apa yang dilakukan Badara Wuhi ke Mila pada saat itu. Jadi itu sih yang bikin kayak lumayan. Dan gak cuman Mbak Maudy doang. Iya, Claresta juga ngalamin hal yang sama. Walaupun di beda hari, tapi persis apa yang dialami. Kalau Mbak Claresta itu ngerasainnya sebelum atau sesudah si Mbak Aulia itu? Sebelum. Bahkan sebelum mempraktekkan adegan itu. Iya. Kita di hotel yang sama, tapi pada saat Claresta mengalami itu, kita sama-sama habis syuting di tengah hutan, tapi di hutan yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Jadi waktu Claresta ngalamin itu di hutan yang scene-nya rumah, di tengah hutan ada rumah, kita scene-nya di situ. Pada saat aku tuh setelah scene yang di pendopo KKN 1 itu. Gitu. Wah gila. Lumayan berarti creepy emang ya. ketika pas syuting itu auranya emang beda banget ya? Beda. Lumayan sih Mas, beda. Berasa iya. Dan aku juga ngerasa nih kayaknya Mbak Dinda dan Mbak Maudy ini kayak cukup sensitif atau cukup perasa lah dengan hal-hal yang berbau mistis, dan gue juga penasaran nih. Selain pas saat syuting Badara Wuhi, pernah nggak sih ngalamin hal mistis di luar syuting tersebut gitu, di rumah atau lagi di mana waktu itu? Mungkin satu-satu boleh cerita. Pengalaman mistis yang kita alamin. Ini ada fun fact sebenarnya. Jadi rumah orang tuaku, yang mana adalah sekarang aku masih tinggal di situ. Jadi rumah orang tuaku tuh ada di daerah pusat. Sebut saja Keramat. Nah, ya, tapi Keramat luas ya. Jadi daerah Keramat itu dulunya itu adalah pemakaman buat Tionghoa.
Oke. Jadi memang rumahku itu bekas kuburan. Betul. Oke. Sebelum jadi komplek itu memang bekas kuburan gitu. Jadi kalau ditanya mengenai pengalaman mistis sebenarnya agak lumayan banyak sih gitu yang pernah aku alamin, dari yang ngerasa takut banget sampai mungkin sekarang sudah mulai terbiasa gitu. Kayak misalnya contohnya ini yang paling sering terjadi ya, bahkan mungkin bulan lalu kali ini kejadiannya gitu. Jadi aku lagi di kamar. Nah aku tuh suka dipanggil sama kakakku tuh Uti panggilannya. Keluarga tuh manggil aku Uti gitu. Jadi aku lagi di kamar, aku lagi baca buku, terus tiba-tiba aku dengar ada yang manggil dari luar, Uti gitu. Terus oke, ada yang manggil gitu kan. Terus ya udah aku keluar lah gitu. Aku keluar. Terus saat itu udah agak lumayan malam sih sebenarnya gitu. Jadi pas aku buka udah gelap gitu. Lampu luar tuh selalu dimatiin gitu kan kalau sudah nggak ada orang di luar. Gelap, so aku pikir mungkin kakakku kalian dari kamar sebelah. Aku ketok kamar kakakku. Aku tanya, kakak manggil? Enggak, kata gitu. Jadi, oh gitu. Nah aku bisa berespon, oh karena memang sebenarnya itu bukan kejadian pertama aku dipanggil. Jadi memang lebih oke ya, jadi memang itu sudah sering gitu. Kadang-kadang kita lagi di dapur gitu, suka ada yang berasa ada yang manggil. Kadang-kadang kakakku pun tiba-tiba datang ke aku, kenapa Ti? Gitu, hah? Kamu manggil? Enggak, aku bilang gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu sering aku alamin di rumah gitu. Jadi kayak dipanggil gitu. Tapi kalau kayak penampakan mungkin ada satu sih yang lumayan cukup jelas yang selama aku tinggal di rumah ya. Itu pas aku bangun tidur, terus aku ke ruang TV. Nah biasa kan kok kita pagi-pagi ya TV masih mati lah gitu. Nah setengah sadar gitu aku duduk masih bengong gitu sambil menghadap ke TV gitu kan. Lagi bengong gitu kan aku lagi ya biasalah masih kayak antara ada dan tiada gitu kesadarannya. Terus aku kayak ngeliat ke TV, kok ada orang yang duduk di sebelah aku ya, di kursi sebelah gitu. Aku sampai aku gini lagi, iya bentukannya orang. Terus aku nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Terus aku nengok lagi ke layar TV, masih ada juga sih bayangan orang itu gitu. Terus aku udah mulai agak deg-degan sih. Aku kayak, aku nengok lagi apa enggak ya? Aku nengok lagi apa enggak ya? Tapi aku masih, entah kenapa aku tertuju terus gitu loh. Mataku ke dia, iya. Terus, kayak ada magnetnya. Iya, oke. Akhirnya aku mencoba beranikan diri, aku nengokin lagi, nggak ada. Terus akhirnya, aku udah takut gitu kan. So aku udah kayak baca gitu. Aku kabur habis itu. Aku kabur. Jadi agak lumayan sering sih kayak gitu-gitu yang penampakan tipis lah gitu kalau kayak di rumah aku, karena memang bekas kuburan juga sih gitu. Dulunya ya. Iya. Nah aku penasaran sama ini sih Mbak Nida. Ini kan berarti yang manggil-manggil itu cukup sering ya. Lumayan. Mbak Nida pernah merhatiin nggak sih ini suara yang manggil itu kayak suara laki-laki, perempuan, nenek-nenek atau apa gitu? Suara yang manggil itu kadang-kadang suaranya tuh menyerupai orang yang tinggal, iya. Oke. Kayak misalnya yang manggil terakhir nih kayak bulan lalu tuh, yang manggil aku dari luar kamar tuh suara laki-laki. Jadi aku berasumsi waktu itu kakakku yang manggil, karena kakakku laki-laki. Jadi aku keluar ya karena aku berasa ada yang manggil. Nah kalau kakakku yang sering nanya ke aku ada yang manggil apa enggak, misalnya kamu manggil apa enggak, karena dia yang manggilnya perempuan. Iya. Gitu. Karena emang rumahnya cukup serem ya, bekas pemakaman umum mungkin dulunya ya. Dulunya iya. Tionghoa. Iya, betul. Tinggal cari-cari aja keramat mana tuh ya. Betul. Pasti udah tahu sih gitu. Iya. Nah, untuk Mbak Maudy nih, ada nggak pengalaman horornya? Kalau pengalaman horor mungkin sama ya kayak Kak Dinda. Tapi kalau aku nggak pernah melihat langsung gitu. Untungnya. Tapi aku baru ingat, jadi
tahun lalu aku ada project yang mengharuskan aku untuk nembang. Oke. Jadi di momen itu selama persiapan sampai aku syuting sampai hari yang mau take nembang itu, aku suka latihan nembang di kamar mandi. Karena emang jadi setelah habis berkegiatan aku mandi, pulang kan pasti mandi ya, mau malam mau apa mandi, aku sambil ngafalin karena susah buat aku untuk nembang ini. Aku pertama kali untuk nembang. Jadi aku suka latihan sambil ngafalin, jadi sambil dengerin lagunya, aku sambil baca, sambil mandi, sambil ngafalin terus di kamar mandi, dan itu dilakukan berhari-hari pada saat itu. Sampai ada satu momen, aku kan lumayan insomnia ya sebenarnya, lumayan susah tidur. Jadi sekalinya aku udah tidur, aku tuh sebel kalau ada yang bangunin, karena kayak nggak bisa tidur lagi. Sebenarnya ini lucu sih, jadi kakakku tiba-tiba datang, dia tuh ngeliatin aku yang kayak ngeliatin gitu banget. Aku tuh yang tidur tapi agak sadar gitu ngeliat, aku kaget kayak, aku marah, kenapa sih ngagetin gitu. Gue udah susah-susah tidur, terus dia bilang, terus ternyata dia tuh bukan yang mau ngagetin, tapi dia mau ngeliat aku tuh pura-pura tidur atau enggak. Karena dia kira aku nakutin dia, karena dia denger ada yang nembang. Jadi dia tuh mastiin, lo nakutin gue nggak nih gitu. Aku pure tidur, makanya aku marah karena kayak gue udah tidur, kenapa dikagetin gitu. Ternyata enggak, gue mau merhatiin lo beneran tidur atau lo gangguin gue. Karena dia tahu kan aku suka nembang, suka lagi menghafal lah, lagi latihan gitu. Enggak, gue beneran tidur. Tapi dia denger dan dia tuh di meja makan, dia denger ada yang nembang. Gitu. Mbak Maudy di kamar. Aku di kamar. Dia nyamperin karena dia nyamperin itu. Dan ya mungkin karena kita suka bercanda, dia kira aku pura-pura tidur, makanya dia merhatiin terus, dan aku bener-bener tidur. Jadi bukan aku yang nembang pada saat itu. Kayak gitu. Tapi kalau dari Mbak Maudy kan nembang nih ya. Sempet melajarin nggak sih makna dari tembang itu apa? Aku tuh lumayan tidak mengerti hal-hal kayak gini ya. Jadi pada saat itu memang aku nanya ini nembangnya nembang apa. Aku lupa, tapi aku pernah dikasih tahu, tapi memang bukan sesuatu yang memanggil atau apa gitu. Jadi kayak aku merasa aman. Beda sama lawan main aku, memang dia membaca mantra yang memang mantra memanggil. Beda. Jadi aku merasa aku mau di mana aja aman nih, nggak kenapa-napa gitu. Cuman ya mungkin nggak tahu ya, atau mungkin ada yang tertarik atau apa dengernya jadi kayak dia ngikutin atau apa gitu. Karena rumah aku tuh juga bukan dari kuburan, tapi memang rumah lama, Jadi rumah aku itu memang rumah pertama di komplek aku. Jadi memang udah turun temurun dari opa aku dulu. Memang opa aku yang ngebangun, jadi udah lama banget rumah itu. Pun orang-orang yang suka datang ke rumah aku, ada beberapa orang yang memang yang bisa ngerasa tuh takut gitu sama rumahku. Cuman kalau aku sih karena udah lama tinggal di situ, jadi nggak merasa aneh, ataupun kalau merasa digangguin ada beberapa kayak ngerasa ada yang lewat atau apa. Cuman udah yang digangguin bener-bener sampai aku keganggu sih aku belum pernah ya. Cuman yang aku kaget yang nembang itu, karena kakakku bener-bener ngedenger dan dia ngerasa, gue ditakutin, tapi aku bener-bener lagi tidur pada saat itu. Karena aku takutnya, kan banyak juga nih bertebaran katanya, banyak juga tembang-tembang yang ternyata itu maknanya untuk memanggil sesuatu tersebut. Takutnya Mbak Maudy menembangkan tembang yang untuk memanggil, makanya hal itu terjadi. Ternyata sempat dibaca sama Mbak Maudy, ternyata bukan untuk memanggil bukan ya. Untuk memanggil. Katanya ya. Katanya pada saat itu katanya sih gitu. Kebetulannya yang kebenarannya aku nggak tahu. Karena itu bahasa Jawa apa bahasa Sunda? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oke. Nah, ini kan balik lagi ke Badara Uwi lagi nih. Ini kan salah satu film terbaik lah yang pernah gue tonton ya, KKN Desa Penari ya. Cuman gue penasaran juga nih, apa sih bedanya sih film Badara Uwi ini sama KKN Desa Penari gitu? Mungkin dari Mbak Dina atau Mbak Maudy mau jelaskan? Bedanya ini menceritakan tentang ada apa sih dengan desanya sebelumnya. Kenapa kalau di KKN pertama kan tidak sembarangan orang bisa masuk ke desa itu. Kayak mesti persetujuan dari sepuhnya gitu. Di sini tuh diceritakan awal mula kenapa sih desa itu menjadi desa yang
tidak sembarangan orang bisa masuk gitu. Ibaratnya desa yang angker lah. Di situ diceritakan kenapa Badarauhi bisa marah, kenapa Badarauhi bisa menjadi mengganggu, itu diceritakan di sini gitu. Lebih ke prequelnya jadi memang. Oke, berarti bisa dibilang ini latar belakang kenapa pas anak-anak itu KKN Desa Penari itu ngalamin hal-hal mistis di desa tersebut. Iya. Inilah bakal terjawab di film ini. Iya. Pertanyaan-pertanyaan kita di film KKN kemarin bakal ada jawabannya di film Ya. ini nih. Ya mungkin kalau misalnya yang berharap ini mengenai biopik atau sejarah dari Badarauhi lahir, mungkin bukan sih. itu, tapi memang film ini pasti menjawab beberapa misteri yang ada di KKN pertama. Nanti itu film berikutnya mungkin ya. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi gitu. Oke, dan aku mau tahu untuk Mbak Dinda sendiri sama Mbak Maudy ini berperan sebagai apa di film tersebut dan kisi-kisi sedikit lah perannya. Kalau Maudy dulu deh yang paling Oke. lebih banyak. Karena sebenarnya kalau Kak Dinda tuh karakternya sangat lumayan benang merahnya juga Oke, gitu. aku udah ngeliat trailernya tuh. Kalau karakter Mila itu sebenarnya dia itu ingin menolong ibunya yang entah kenapa ibunya tuh sakit lah. Oke. Jadi dia datang ke desa itu untuk mencari tahu kenapa sih ada apa dengan ibunya Mila ini, karakter Iya. Mila ini. Dan dia ditemani dengan sepupunya yang diperankan oleh Jordi Pranata dan teman-temannya Ardit Arwanda sama Iqbal Sulaiman. Nah, karakter Mila ini nanti ada sangkut pautnya dengan karakter ibunya, ada sangkut pautnya dengan karakter Gianti gitu. Asal muasalnya kenapa bisa seperti itu tuh ada sangkut pautnya dengan karakter Gianti. Tapi aku nggak bisa spill banyak karena itu lumayan spoiler. Kayak gitu. Itu sih sedikit banyak karakter Milanya. Mila, untuk Mbak Dinda, Jadi kalau aku itu berperan sebagai Gianti. Nah, Gianti ini adalah salah satu warga di Desa Penari. oke. Ya, jadi dan dia terkoneksi lah dengan yang menguasai desa itu gitu. Oke. Gitu. Dan ya gitu. Jadi Ya, jangan nanti spoiler banyak lah ya. apa yang Mungkin aku bisa nambahin untuk nontonnya jangan telat. Oke. Jadi harus lihat Betul. adegan pertamanya Betul. supaya bisa mengerti karakternya Gianti itu seperti apa. Hmm. Karena di awal tuh dijelaskan juga gitu sosok Gianti itu siapa. Gitu. Oke, karena ini yang nulis ceritanya ini Mbak Lele lagi lah ya. Ya. Aku tau banget tulisan-tulisan dia tuh. Biasanya di awalnya ada sesuatu-sesuatu Iya. nih soalnya nih. Seperti kemarin ada film yang dia tulis lah dan itu bagus. Dan ini udah pasti KKN ini nggak main-main lah, dia pasti seriusnya ya. Dan aku kan sempat nonton trailernya nih, Mbak Ya. Dinda, Mbak Maudy. Ini kan dari view aja udah kita lihat ini adalah suatu desa yang emang berasa banget, kalau bisa dibilang itu kayak keramat banget lah ya. Nah, ketika kalian syuting itu ada rintangan-rintangan nggak ketika kalian masuk ke desa tersebut atau gimana gitu? Cerita-cerita menarik ketika di lokasi syuting? Kok rintangan sih ada nggak ya? Rintangan sih nggak ada. Paling kita ngeliat sajen aja sih. Sajen pasti ada. Terus nggak tahu deh kalau Maudy mungkin ada yang di karena di tengah di hutan. gua itu. Itu justru bagus banget setnya. Jadi kita ada syuting di dalam gua. Turun gitu memang lumayan susah karena adegannya kita ditutupin kain dan kita harus turun tangga ke bawah ke gua itu memang agak curam. Jadi lumayan susah dan kita nggak bisa nunduk gini karena kan kita harus posturnya harus tetap tegap gitu. Itu lumayan susah tapi memang setnya di situ bagus banget. Dan jadi kita syuting di goa itu, goanya tuh luas tapi kita cuma di area sininya aja yang dekat sama tangganya, dekat turunnya itu dibangun setnya gitu. Kita nggak boleh ke sana karena kalau jadi ada jalan ke sana itu katanya pintu masuk ke Alam mereka. alam lain gitu. Dari waktu mereka reki tempat, kita lagi reading tuh kan kita ada dikasih lihat nih set-setnya nanti akan di sini. Dari awal kita reading udah dikasih tahu ini hati-hati selama syuting di situ. Karena memang jangan ke arah sana karena itu memang pintu ke alam lainnya gitu. Kata-kata kuncen yang sana ya. Iya. Di hutan Berarti selama itu. syuting itu ditemani sama kuncen sana? Ada beberapa. Oke, dan aku tertarik tadi sama Mbak Dinda, pas di set itu sempat ngelihat sesajen, itu memang dari sebelum syuting atau pas emang properti syuting? Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu itu properti syuting atau memang dari kuncennya atau apa. Cuman
Ya kita sih jaga-jaga banget Mas selama syuting. Maksudnya kita tahu kita lagi membawakan kisah apa ya. Dan selama di sana pun kadang-kadang sebisa mungkin gitu ngejaga untuk jangan sendirian atau misalnya jangan terlalu banyak bengong. Misalnya pun kita lagi menunggu sebelum kita waktu syutingnya dan kita lagi ada di set gitu, sebisa mungkin sih jangan yang terlalu pandangannya kemana-mana gitu. Jadi paling jaganya ke arah yang manusia-manusia aja gitu, karena jujur sih pasti ada ketakutan juga dari kita ya untuk kalau misalnya bengong lagi ngelihat ke pohon-pohonan kan tiba-tiba ada sesuatu gitu kan, kita nggak mau juga kayak gitu. Jadi ya fokus aja gitu, maksudnya ya ini aja ngelihat manusia aja. Ada bahkan kita syuting di zona merahnya di sana, di red zone itu di hutan. Kalau nggak salah hutan ini juga lokasi KKN pertama deh, yang di hutan ini, yang sampai kita nebang ranting aja deh, bukan kayu yang besar ya, itu nggak boleh. Jadi kalau menghalangi kamera atau menghalangi lighting atau apapun diselotip. Jadi nggak boleh dipatahin, dicabut gitu nggak boleh. Tanaman kecil aja dicabut gitu nggak boleh. Jadi kayak dia ditekukin dikit terus diselotip. Udah selesainya dicopot lagi, dibalikin ke posisi semula. Itulah salah satu pantangan-pantangan yang ada di red zone tempat kalian syuting waktu itu. Ada lagi nggak yang lebih serem? Kira-kira pantangannya yang ini sebenarnya ada sih. Ada nggak? Tantangan itu terjadi karena sebelumnya udah ada kejadian. Oke, itu gimana tuh? Boleh cerita sedikit Tapi itu mungkin? kru, itu orang lighting yang kena. Jadi mungkin dia belum permisi, aku nggak tahu ya dia udah permisi atau belum, tapi dia menebang kayak ranting pohon. Bukan pohon yang besar, ranting kecil bahkan mungkin seingat aku. Dia tebang, dia taruh lampu di situ. Di kamera itu terlihat jelas, tapi ini nggak ke-record ya. Di kamera tuh terlihat kayak ada sosok apa ya? Dibilangnya sih kayak nonek Belanda gitu, karena kayak mungkin kayak agak bule atau gimana, besar tapi bertaring. Nah itu aku nggak ada di set pada saat itu. Kalau nggak salah itu setnya Kak Aming. Jadi bukan set aku diceritain ya kayak gitu karena nebang itu dipikirnya. Jadi pada saat lagi ngeset itu kan kamera nyala tapi kan nggak ke-record. Jadi kelihatan di monitor. Jadi orang-orang tuh langsung kayak oke, setelah itu jangan ada yang nebang apapun apalagi di zona merahnya. Oke, itu yang nentuin zona merah itu dari kuncennya atau dari warga? Dari aku kurang tahu ya dari warga atau dari kuncennya, pokoknya dari setiap kita masuk ke set-set atau lokasi yang memang bahaya, kita diperingatin aja gitu. Kayak ini jaga omongan, jaga kelakuan, kalau mau pipis jangan sembarangan. Kan kita disediain juga kan toilet portable gitu. Bahkan Jordi, jadi ada satu set hutan juga, kamar mandinya tuh serem banget di dalam, turun ke bawah gitu, serem di pojokan. Tapi Jordi tetap pipis di situ karena kayak daripada pipis sembarangan, udah deh nggak apa-apa, mau serem kayak ya udah di tempatnya aja gitu. Tapi emang selama kita mau masuk ke tempat syuting itu pasti kita berdoa dulu dalam hati lah pasti gitu. Paling enggak kayak permisi gitu kan. Ya gitu aja sih Mas paling. Cara buat ininya. Iya. Emang dimanapun nggak syuting aja sebenarnya kita. Kalau betul. ada udah dilarang sama warga sekitar atau orang-orang yang ada di situ ya lebih ikutin aja lah ya. Apalagi tempat baru kan. Terus aneh-aneh lah ya. Iya. Dan tadi kan sempat disinggung Kak, ada nih beberapa tempat atau lokasi yang itu dipakai juga di KKN Desa Penari 1 nih. Nah aku penasaran sama desanya nih yang ada di trailer, kan beberapa kali masuk tuh desanya gambarannya. Nah desanya itu sendiri sama nggak sih dengan desa yang ada di KKN Desa Penari 1? Kalau desanya ada beberapa, jadi kan kita memang ada beberapa tempat dan beberapa, misalkan scene di desa ini tapi kita ngambil di beberapa tempat gitu. Jadi nggak satu desa ini full di satu tempat desa itu. Jadi memang ada gabungan antara lokasi yang sama lokasi yang berbeda. Untuk shot-shot tertentu mungkin dengan kebutuhan tertentu diambil di tempat yang berbeda. Tapi kalau memang ada yang keharusan di tempat yang sama, kita syuting di lokasi yang sama. Kayak seperti di Pendopo itu kita di lokasi yang sama. Di yang sama ya. Lokasi yang sama. Totalitas banget berarti yang ngerjain ya. Iya. Pasti kan pemerannya sangat kesulitan ya mengerjakannya ya.
Sangat dan capek sih kita iya ya. dan maksudnya Iya. dari tim art juga luar biasa. Iya. Nanti mungkin bisa dilihat di film ya Bagus Mas ya. Heeh. Karena nanti ada satu tempat pemandian itu Iya, padusan. dibuat ya, padusan. Itu dibangun. Padusan sindennya dibangun sendiri. Gitu. Aku nggak ragu sih kalau Mas Kimo yang ngerjain Iya, sebenarnya iya, sih, iya. karena track recordnya Totalitas. bagus-bagus lah ya. Mm. Nah, pastikan di tiap-tiap film itu adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan sama pembuat film atau mungkin pemeran atau yang terlibat dari film tersebut lah. Kalau dari kalian berdua, menurut kalian itu apa sih pesan-pesan yang disampaikan atau yang ingin disampaikan sama film Badarui ini? Mungkin bisa dibilang juga apa ya, di film ini kan budayanya tuh kuat banget. Oke. Culture Jawanya tuh kuat banget di sini. Memang kita harus menghormati budaya-budaya atau aturan-aturan di tempat manapun yang berada gitu. Jadi jangan sembarangan melakukan apapun. Terus juga dengar-dengaran lah kata orang tua. Iya. Kalau dari point of view atau kalau dari karakter Mila mungkin lebih ke ini juga sih, ikatan keluarga antara ibu dan anak. Jadi ya. memang bisa dilihat apapun itu untuk keluarga, mau membahayakan diri sendiri pun yang penting untuk keluarga gitu. Yang penting sesuatu yang baik dilakukan untuk keluarga. Pengorbanan sih. Iya. Pengorbanan, dan nanti akan dilihat pengorbanan antara keluarga inilah gitu. Iya. Setuju, emang lebih ke situ sih. Benar. Keluarganya. Karena awal mula Mbak Mila masuk ke desa tersebut ya karena ibu Iya. lagi sakit ya. Ya, karena ibu. Oke, dan akhirnya nanti terjawab di filmnya. Kenapa ibunya sakit? Iya. Dan aku kan udah sempat ngeliat posternya nih. Itu ada tulisan film for IMAX gede banget. Itu boleh dijelasin sedikit apa sih maksudnya? Ya, jadi bersyukurnya film Badarui di Desa Penari ini menjadi film pertama di Asia Tenggara yang di-syuting atau dibuat menggunakan kamera yang sudah di-approve sama IMAX. Gitu. Gitu, jadi bakal akan tayang di IMAX. Jadi mungkin kalau penonton ingin merasakan sensasi yang cukup berbeda, menonton film Badarui di Desa Penari, datanglah ke studio IMAX. Ya. Bedanya apa sih, Mbak? Bedanya pasti lebih besar lebih besar layarnya. Lebih besar. Karena dari kameranya juga pada saat kita syuting tuh ada 2 rasio. Oke. Jadi karena ini sudah approval dari IMAX dengan kamera approval dari IMAX, rasionya pun berbeda gitu. Jadi kalau di bioskop reguler mungkin kita cuma bisa lihat kayak segini gitu gambarnya. Oke. Tapi kalau di IMAX semuanya tuh lebih besar gitu Di rasio. studio biasa ada bagian-bagian yang hilang lah dari Iya, film tersebut lah ya. Betul. Dan kalau di IMAX secara sound juga Mas Iya. mungkin bisa mengalami pengalaman sinematik yang berbeda juga lah, karena soundnya pasti akan lebih Iya. menggetarkan hati lah gitu ketika nonton gitu. Ya, jadi Gitu. buat kalian kalau misalnya di daerah kalian nggak ada IMAX, keluar kota. Jadi kan, biar merasakan. Biar gimana kalau film mau ini merasakan, ya. tapi di studio yang reguler. biasa juga nggak akan kalah serunya juga Iya. sih sebenarnya gitu. Mungkin experience berbeda. Betul. Iya, karena saya tahu banget nih penulis sama direkturnya ini udah nggak usah diraguin lagi lah ya. Karena gue pasti nonton juga filmnya. Iya. Jadi mungkin nanti Mas bisa nonton IMAX, nonton Reguler. reguler. Ada juga di 4DX. Ya. Oke. Nah mungkin ini aku mau nanya sedikit tentang pribadi lah ya, tapi nggak dalam-dalam banget lah. Oke, jadi ini kan aku pertama tahu Mbak Dinda ini kan dari sinetron Cinta Fitri nih, yang cinta-cintaan nih. Dan Mbak Maudy ini main di film The Perfect Husband, yang cinta-cintaan juga nih. Apa sih perbedaan kalian syuting dari film-film yang sebelumnya atau acara-acara sebelumnya sama film Badarui ini? Perbedaannya di mana sih? Selain yang tadi udah sempat dijelasin di awal lah. Bedanya mungkin kalau ini karena ya kita tahu ya, maksudnya sebelum KKN pun menjadi film, ini kan sudah menjadi thread ya Iya. kan, yang ditulis oleh Mas Simple Man ya? Mas Simple Man. Dan ya katanya kan based on True true story ya. Jadi mungkin perasaan bedanya adalah ya itu, kalau misalnya kita main yang kemarin itu mungkin fiksi ya Mas. Iya. Kalau ini mungkin ada gesekan dikit dengan dengan cerita nyata yang mungkin pernah terjadi. Jadi rasanya itu sih yang Relate mungkin ya. agak
agak deg-degan aja sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang mau ngebecandain juga takut salah gitu kan. Jadi kayak ya itulah gitu. Jadi karena ini kan membawa kisah orang gitu loh, atau kisah yang pernah ada gitu, yang sudah ada. Iya. Jadi mungkin kalau aku sih bedanya ini. Cuman nggak tahu kalau mau di apa. Kalau aku ya hampir sama sih. Mungkin bedanya juga lebih ke pendalaman karakternya ya. Kalau misalkan kita di drama, apalagi waktu aku syuting kemarin itu drama remaja yang memang nggak terlalu memainkan emosi pada saat karakter aku di situ. Nah kalau di sini itu lumayan emosional sekali, dari mulai cerita, karakter, dan juga sama kayak apa yang Kak Dinda bilang, karena ini cerita yang sudah ada. Kalau mau improve itu juga harus persetujuan dari director penulis dan pemilik semuanya cerita, ya. gitu. Jadi lumayan ribet pada kita, lumayan Betul. banyak revisi dan lain-lain tuh pada saat reading. Jadi kayak kalau dibeginin boleh nggak sih? Jadi ditanya dulu ke sana, next day-nya baru kayak oke, ini boleh nih approve gini-gini, karena hati-hati sekali gitu pada saat memainkan ini. Terus juga mungkin lebih serius, lebih kalau buat aku udah pernah syuting di film horor sebelumnya. Tapi yang berbeda di sini seperti yang aku bilang sebelumnya, ini tuh technical sekali gitu. Banyak banget adegan-adegan tuh yang setnya, keperluannya tuh benar-benar susah, ribet gitu dibilangnya. Jadi lebih menantang, lebih challenging, lebih susah, lebih capek, tapi setelah dilihat tuh puas gitu, kayak Betul banget sih. gue bisa melakukan ini gitu. Jadi kayak pengalaman yang baru buat aku dan menyenangkan. Ya, betul sih, setuju. Dan emang secara fisik lumayan melelahkan ya kan. Maksudnya kalau aku sendiri pun di sini kebetulan tokohku ini bentuknya tuh agak nanti bisa dilihat. Di trailer ya. Di trailer sudah ada sedikit gitu ya, yang dia tiduran di kasur itu. Nah bentuknya agak ajaib memang di sini ya. Nah itu untuk make up-nya pun agak lumayan tuh Mas. Oke. Agak 6 jam. 6 jam? Iya, untuk Karena dia bertahap ya karakter visual dia, effect, gitu. iya betul. 6 jam gitu. Berarti kalau mau mandi juga sayang-sayang juga ya. Jadi biasanya selesai syuting, orang-orang udah pulang, aku tuh masih di lokasi buat take out semua makeup yang ada di. Jadi Kak Dinda tuh datang duluan, pulang terakhir. Betul, gitu. Jadi kalau syuting film horor mungkin itu yang agak lebih challenging ya, iya gitu. Karena memang nggak ada sih hasil yang maksimal, effortnya cuma biasa-biasa aja. Betul. Nggak ada kayak gitu. Pasti kalian hasilnya maksimal, effortnya udah pasti mati-matian. Iya. Capek-capean udah pasti kayak gitu. Iya. Tadi kan aku dapat informasi juga nih, kalau ternyata film Badarwi ini juga akan tayang di luar negeri. Iya. Itu gimana tuh? Kok bisa sampai tayang di luar negeri tuh? Jadi memang MD Entertainment, Pak Manoj, bekerja sama dengan Lionsgate. Jadi didistribusikan oleh Lionsgate untuk tayang di Los Angeles. Jadi kita akan premier di sana nanti tanggal 4 April. Jadi akan ada premier juga. Selain di Indonesia, beberapa pemain juga akan berangkat untuk premier di Los Angeles pada tanggal 4 April. Dan akan tayang di beberapa negara lain, tapi untuk negara-negara mananya aku juga masih belum tahu. Tapi memang sedang diurus untuk akan tayang di beberapa tempat. Jadi bukan di Los Angeles saja. Dan kalau nggak salah nih ya, ini Lionsgate ini adalah yang sempat ngerjain film John Wick. Ya, yang mendistribusikan ya. Kalian tahu sendiri kan film John Wick bagusnya kayak apa, jadi nggak usah ragu lagi nih kenapa Lionsgate mau kerjasama sama MD untuk film Badarwi ini. Jadi nggak ada kata-kata lagi buat kalian nggak nonton film ini. Dan untuk tayangnya sendiri, ini film Badarwi Kakek Desa Penari kapan nih Mbak? Tayangnya Lebaran nanti. Lebaran 2024. April ini berarti ya? April ini, betul. Saksikan di bioskop terdekat ya. Ya. Dan kalau bisa ada IMAX-nya, nonton IMAX-nya. Betul. Jadi bisa langsung habis Lebaran, ngumpul ke keluarga, bisa diajak keluarganya mungkin langsung ke bioskop buat Betul nonton. banget.
Daripada gabut, bingung mau Iya kemana, kan? kita nonton Iya. aja ke bioskop ya. Daripada Ada film Badarawuhi nih. betul, daripada makan terus, mendingan nonton gitu. Nonton Badarawuhi di Desa Penari. Oke, Lebaran, April 2024. Nah, kita udah di penghujung podcast malam ini nih. Dan untuk kalian berdua mungkin ada yang ingin disampaikan untuk penutup podcast malam ini. Apa nih, Mbak Dinda atau Mbak Maudi? Oke, mungkin mau ngingetin aja, Lebaran nanti jangan lupa untuk silaturahmi ke Desa Penari. Berangkat langsung. Oke, gue rasa podcast malam ini cukup sampai sini aja. Makasih banget buat Mbak Dinda dan juga Mbak Maudi. Sama-sama kasih. Mas, terima Direpotkan kasih banyak. waktunya, Iya. mampir ke sini jauh-jauh. Iya, nggak apa-apa. Akhirnya nyobain duduk di sini ya. Lentera Musim panas Malam. Lentera Malam ya. Iya, di Oke. remang-remang ini. Oke, udah paling gue rasa podcast malam ini sampai sini aja. Gue Adit dari Lentera Malam dan Mbak Dinda dan Mbak Maudi, pemeran dari film Badarawuhi, izin pamit. Bye.